Militer Israel telah melakukan serangan yang berhasil menghancurkan 120 peluncur rudal milik Iran. Serangan ini menunjukkan tingginya intensitas konflik antara kedua negara dan menandakan upaya Israel untuk melemahkan kemampuan serangan balasan Iran secara signifikan. Militer Israel mengumumkan bahwa dalam kurun waktu 4 hari terakhir, pihaknya telah melancarkan rangkaian serangan intensif terhadap sejumlah target strategis milik Republik Islam Iran. Menurut keterangan resmi yang disampaikan oleh juru bicara militer Israel kepada kantor berita internasional Agence France-Presse pada hari Senin, tanggal 16 bulan Juni tahun 2025, aksi militer tersebut berhasil menghancurkan sedikitnya 120 peluncur rudal permukaan ke permukaan milik Iran. Jumlah tersebut diklaim mewakili sepertiga dari total peluncur rudal sejenis yang dimiliki oleh negara berideologi Syiah tersebut. Dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi pemerintah Iran, Brigadir Jenderal Evi Devrin mengungkapkan bahwa lebih dari 50 unit jet tempur dan pesawat serbu dikerahkan oleh Angkatan Udara Israel untuk melaksanakan operasi penghancuran terhadap infrastruktur militer Iran. Aksi pengoboman itu, kata Jenderal Devrin, bukan hanya menyasar peluncur rudal, namun juga berupaya untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Iran secara keseluruhan. Lebih dari 50 jet tempur dan pesawat tempur melancarkan serangan dan menghancurkan lebih dari 120 peluncur rudal permukaan ke permukaan, ungkap sang jenderal. Ia menambahkan, ini berarti sepertiga dari total peluncur rudal permukaan ke permukaan yang dimiliki oleh rezim Iran telah berhasil dinetralkan. Ketegangan bersenjata antara Israel dan Iran telah mencapai titik eskalasi tertinggi sejak Jumat, tanggal 13 bulan Juni, di mana kedua negara yang selama puluhan tahun bermusuhan ini terlibat dalam aksi saling serang secara langsung. Peristiwa ini menjadi babak baru yang sangat mengkhawatirkan dalam dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah, mengingat konflik antara kedua negara sebelumnya lebih banyak terjadi melalui perang proksi dan operasi intelijen rahasia. Serangan dari pihak Israel tidak hanya terbatas pada fasilitas peluncur rudal, namun juga mencakup pangkalan militer utama, instalasi nuklir yang diduga berpotensi digunakan untuk pengembangan senjata, serta wilayah permukiman sipil di beberapa provinsi strategis di Iran. Berdasarkan laporan sementara dari otoritas setempat, serangan-serangan ini telah menewaskan sedikitnya 224 orang, yang terdiri dari komandan tinggi militer, ilmuwan nuklir serta warga sipil. Sebagai bentuk respons terhadap agresi tersebut, Iran meluncurkan rentetan serangan balasan yang melibatkan drone bersenjata dan rudal balistik ke wilayah Israel. Kantor Perdana Menteri Israel melaporkan bahwa sedikitnya 24 warga negara Israel meninggal dunia akibat serangan dari pihak Iran. Militer Israel menyampaikan bahwa operasi militer mereka terhadap Iran tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Justru menurut pernyataan resmi dari militer Tel Aviv, intensitas serangan akan semakin ditingkatkan dalam beberapa hari ke depan. Fokus utama dari operasi tersebut kini beralih pada sistem pertahanan udara Iran, dengan tujuan untuk melemahkan kapabilitas militer Teheran dalam melancarkan serangan balasan. Disebutkan pula bahwa Angkatan Udara Israel hingga saat ini terus menyerang puluhan peluncur rudal permukaan ke permukaan di berbagai wilayah Iran, sebagai bagian dari strategi luas untuk mengganggu dan merusak kemampuan pertahanan strategis Iran, khususnya di kawasan ibu kota dan sekitarnya. Sementara itu, laporan dari media lokal Iran menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 bulan Juni tahun 2025, gelombang serangan terbaru kembali menghantam wilayah barat Iran. Kantor berita Tasnim yang dikenal dekat dengan Korps Garda Revolusi Iran melaporkan bahwa salah satu sasaran serangan adalah sebuah gedung pemadam kebakaran yang berada di kawasan Musian, sebuah kota yang terletak di Provinsi Ilam. Video yang diambil oleh warga dan dipublikasikan oleh kantor berita tersebut memperlihatkan kepulan asap tebal membubung tinggi ke udara dari lokasi yang terkena serangan. Tosni menyebutkan bahwa tindakan militer ini menunjukkan sikap brutal dan tidak pandang bulu dari pihak Israel. Sebagai respons atas serangan yang dinilai melampaui batas tersebut, pemerintah Iran secara resmi melayangkan protes keras melalui jalur diplomatik kepada sejumlah negara yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, termasuk kepada anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Israel telah melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam konteks serangan terhadap fasilitas sipil dan infrastruktur non-militer. Pihak Iran juga menegaskan bahwa tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai bentuk agresi militer yang mengancam stabilitas kawasan dan berpotensi menimbulkan dampak eskalatif yang luas. Pemerintah Teheran memperingatkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap apa yang mereka sebut sebagai aksi kriminal yang disengaja oleh rezim Zionis dan menegaskan haknya untuk melakukan pembalasan secara proporsional sesuai dengan prinsip pertahanan diri yang diatur dalam hukum internasional.
Di sisi lain, pemerintah Israel menyatakan bahwa seluruh operasi militer yang dilancarkan saat ini semata-mata ditujukan untuk menjaga keselamatan nasional dan mencegah ancaman yang dinilai eksistensial dari pihak Iran. Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel bahkan menyebut bahwa serangan terhadap Iran merupakan bagian dari strategi pertahanan proaktif untuk menanggapi aksi-aksi provokatif Iran selama beberapa bulan terakhir, termasuk pengiriman sistem senjata canggih ke kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di kawasan Lebanon, Suriah, dan jalur Gaza. Situasi ini semakin diperumit dengan meningkatnya retorika keras dari para pemimpin kedua negara. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan Nasional Iran menyebut serangan Israel sebagai tindakan pengecut yang dilakukan oleh kekuatan arogan dunia. Beliau menyatakan bahwa rakyat Iran tidak akan goyah menghadapi tekanan eksternal dan akan bersatu untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel dalam pernyataan yang disiarkan dari Tel Aviv menegaskan bahwa negaranya tidak akan ragu untuk menggunakan seluruh kekuatan militernya demi melindungi rakyat Israel dari setiap bentuk ancaman. Ia juga meminta dukungan dari sekutu-sekutunya di Barat untuk tetap bersatu menghadapi apa yang ia sebut sebagai ancaman strategis dari Republik Islam Iran. Kekhawatiran kini mencuat di kalangan komunitas internasional, terutama terkait kemungkinan konflik ini meluas menjadi konfrontasi regional yang melibatkan negara-negara lain di kawasan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan gencatan senjata segera dan menekankan pentingnya dialog terbuka antara kedua belah pihak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap perdamaian dan stabilitas global. Sementara itu, sejumlah negara di Timur Tengah mulai meningkatkan kesiapsiagaan militernya sebagai langkah antisipatif terhadap potensi penyebaran konflik lintas batas. Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab diketahui telah mengadakan rapat darurat di tingkat Kementerian Luar Negeri untuk membahas respons kolektif terhadap perkembangan terbaru ini. Sementara pasukan Amerika Serikat di kawasan dilaporkan berada dalam status siaga tinggi. Di tingkat domestik, baik di Israel maupun di Iran, ketegangan dan ketakutan turut dirasakan oleh masyarakat sipil. Ribuan warga Iran dilaporkan mengungsi dari wilayah barat negara tersebut menuju daerah yang dianggap lebih aman. Sedangkan di Israel, sistem pertahanan udara Iron Dome terus diaktifkan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan dari Iran atau kelompok sekutunya. Berbagai organisasi kemanusiaan internasional menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur vital di kedua negara. Lembaga Palang Merah Internasional dan Amnesty Internasional mendesak semua pihak yang terlibat untuk mematuhi hukum konflik bersenjata, menjamin keselamatan warga sipil, dan memberikan akses penuh kepada bantuan kemanusiaan. Situasi ini masih sangat dinamis dan belum ada indikasi bahwa eskalasi akan mereda dalam waktu dekat. Para analis militer memperkirakan bahwa apabila tidak segera dilakukan intervensi diplomatik yang kuat, konflik antara Israel dan Iran dapat berubah menjadi perang terbuka berskala penuh yang tidak hanya melibatkan kekuatan konvensional, tetapi juga membawa resiko terhadap penggunaan teknologi militer strategis berpresisi tinggi, termasuk drone bersenjata dan rudal hypersonic. Pemerhati hubungan internasional menilai bahwa keterlibatan aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat, Federasi Rusia, dan Republik Rakyat Tiongkok akan sangat menentukan arah dan durasi konflik ini. Ketiganya sejauh ini menyerukan deeskalasi, namun belum ada tanda-tanda konsensus yang jelas mengenai langkah konkret yang dapat diambil secara multilateral. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.